Di sebuah desa kecil bernama Sampang di Pulau Madura, lahirlah seorang anak laki-laki dari pasangan Empu Keleng, seorang pandai besi ternama, dan Nyai Sapu Angin, seorang perempuan sakti yang dikenal mampu menunggang angin. Anak itu diberi nama Joko Tole. Sejak kecil, ia menunjukkan bakat luar biasa, tak hanya dalam kekuatan fisik tapi juga dalam kepekaan rasa terhadap alam dan besi. Konon, sejak usia 5 tahun, Joko Tole sudah bisa membengkokkan besi tanpa alat. Nyai Sapu Angin tak pernah menceritakan siapa sesungguhnya ayah kandung Joko Tole, sebab hubungan mereka adalah sebuah kisah rahasia yang menyatu dalam legenda Angin Timur. Namun, semua penduduk desa tahu bahwa darah sakti mengalir dalam diri Joko. Ia mampu berjalan di atas air saat laut sedang surut, dan tubuhnya tidak mempan senjata tajam saat ia tidak marah. Ibunya mengajarinya bela diri, memanah, dan membaca pertanda alam, sementara Empu Keleng memperkenalkan Joko pada dunia logam dan api. Empu Keleng, yang dahulu murid langsung dari Empu Gandring, melihat potensi besar dalam anak itu. Ia mulai melatih Joko menempa keris dan senjata tradisional. Joko tidak hanya mampu membuat keris, tapi juga menyatu dengan besi yang ditempanya. Ketika tangannya menyentuh logam, logam itu seakan hidup, mengikuti bentuk yang ia inginkan tanpa banyak pukulan. Inilah awal mula kemahirannya sebagai seorang empu sekaligus kesatria yang disegani. Saat menginjak usia 12 tahun, Joko Tole membuat sebuah keris pertama yang ia beri nama, Sabet Sabrang, artinya penebas penjajah. Keris itu berkilau kemerahan dan dipercaya dapat menembus segala jenis perisai, termasuk baju besi milik para penjaga istana Majapahit. Penduduk desa mulai memanggilnya, anak bertangan api, karena tangannya tak pernah terluka meskipun menyentuh bara besi langsung dari tungku. Namun, masa kecilnya tidak selalu damai. Suatu malam, desa mereka diserang oleh bajak laut dari arah timur laut yang haus akan besi dan budak. Dalam peristiwa itu, Joko Tole untuk pertama kalinya bertarung melindungi warga. Dengan keris buatannya, ia mengalahkan dua pemimpin bajak laut dan menawan kapalnya. Sejak itu, nama Joko Tole mulai terkenal sebagai pelindung Madura. Ketenaran Joko Tole sampai ke telinga Adipati Arya Wiraraja dari Sumenep, salah satu penguasa penting di timur Majapahit. Sang Adipati memanggil Joko ke istananya, awalnya karena ingin menguji kekuatan pemuda itu. Namun, setelah melihat sendiri betapa Joko mampu mengangkat lembing seberat 1 kuintal dan memanah 5 sasaran dalam 1 kali tarikan busur, Adipati Wiraraja mengangkatnya sebagai murid kehormatan istana. Di bawah bimbingan para guru kerajaan, Joko Tole mempelajari ilmu kanuragan tingkat tinggi, strategi perang, serta ilmu tata negara. Ia dikenal tidak hanya kuat, tetapi juga bijak dan rendah hati. Ia gemar mendatangi rakyat kecil, tidur di gubuk petani, dan ikut menanam padi atau menggembala kerbau. Dalam waktu singkat, Joko menjadi tokoh yang dicintai, bukan karena darah bangsawan, tapi karena ketulusan dan keberaniannya. Suatu hari, Adipati Wiraraja mengadakan sayembara, siapa yang mampu memasang patok emas di dasar laut untuk menandai batas wilayah Sumenep dengan belambangan, maka ia akan diberi gelar Senopati Laut. Banyak kesatria gagal karena tidak mampu menahan tekanan air dan gangguan makhluk laut. Joko Tole, tanpa ragu, menyanggupi tantangan itu. Ia membuat tombak bertanduk dari besi meteorit dan melilitkan kain pusaka peninggalan ibunya. Dengan hanya berbekal tombak dan keyakinan, Joko Tole menyelam hingga kedalaman puluhan meter. Ia melawan badai, gurita raksasa, dan arus bawah laut yang mematikan. Namun, tekadnya bulat. Ia berhasil menancapkan patok emas itu di batu karang terdalam, dan naik ke permukaan dengan luka di lengannya yang robek karena cakaran makhluk laut. Patok itu masih dipercaya berada di sana hingga kini. Sejak peristiwa itu, Joko Tole resmi diangkat menjadi Senopati Laut Madura, dan diberi kekuasaan untuk menjaga jalur perdagangan maritim. Ia menciptakan sistem pertahanan laut yang disebut Segoro Benteng, dengan armada kecil namun cepat, mengandalkan kapal bercadik ganda yang hanya dibuat oleh para empu Madura. Ia juga memperkuat pelabuhan Kalianget sebagai pusat perniagaan yang aman dari bajak laut. Sebagai Senopati Laut, Joko Tole membawa perubahan besar di wilayah pesisir timur Jawa dan Madura. Ia memperkenalkan sistem patroli laut malam hari dengan obor api yang diletakkan di ujung tiang kapal. Ini membuat para bajak laut enggan mendekat karena mereka mengira api itu adalah mata makhluk gaib penjaga laut. Sistem ini dikenal sebagai Mata Laut Tole, dan menjadi taktik pertahanan laut pertama yang berbasis psikologi maritim.
Namun bukan hanya taktik perang yang ia kuasai, Joko Tole juga dikenal sebagai juru damai. Ia pernah menghentikan peperangan antar dua kerajaan kecil di wilayah pesisir utara Madura dengan cara menantang kedua raja adu argumen di hadapannya. Dengan menggunakan logika, filosofi lokal, dan kecerdikan diplomatiknya, Joko berhasil meredakan dendam turun-temurun hanya dalam waktu 1 malam. Sejak itu, ia dijuluki Raja Tanpa Tahta. Dalam tugasnya, Joko Tole sering menyamar sebagai rakyat biasa. Ia ingin merasakan langsung penderitaan para nelayan dan petani. Ia ikut menarik jaring ikan, memeras nira, hingga tidur di geladak kapal nelayan selama berminggu-minggu. Dari sanalah ia belajar bahwa kekuatan bukanlah tentang otot dan senjata, tapi tentang kepercayaan rakyat. Oleh karena itu, ia mendirikan tempat pelatihan bela diri gratis bernama Pesanggerahan Lautan, terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar membela diri dan tanah air. Dari pelatihan itu, lahir generasi pendekar muda yang kemudian dikenal sebagai Pasukan Ombak Merah. Mereka adalah anak-anak petani, nelayan, dan yatim piatu yang dilatih langsung oleh Joko Tole. Dengan seragam merah khas Madura dan keris kecil di pinggang, pasukan ini menjadi tulang punggung pertahanan pesisir. Mereka bukan hanya prajurit, tapi juga pengajar dan pelindung masyarakat. Pada usia 20 tahun, Joko Tole sudah menjadi tokoh yang tak hanya ditakuti oleh bajak laut, tapi juga disegani oleh para pembesar Majapahit. Ia beberapa kali diundang ke istana raja, namun ia menolak jabatan tinggi yang ditawarkan. Ia berkata, "Jika aku duduk di singgasana, maka aku akan jauh dari tanahku. Tapi jika aku berjalan bersama rakyat, maka tanah ini akan berdiri untuk selamanya." Jawaban itu diabadikan dalam naskah kuno yang kini tersimpan di Museum Sumeneb. Suatu malam, badai besar menghantam kawasan pantai selatan Madura. Desa-desa pesisir hancur diterjang ombak dan angin puting beliung. Dalam kegelapan malam yang pekat, Joko Tole memimpin sendiri evakuasi para korban. Ia mengangkat sendiri para anak-anak yang terjebak di lumpur, menahan atap rumah yang roboh dengan kekuatannya, dan membangun dapur umum dari perahu-perahu yang hancur. Penduduk menyebut malam itu sebagai Malam Tole Berdiri di Tengah Badai. Keesokan harinya, setelah matahari terbit, terlihat bahwa satu-satunya bangunan yang tidak runtuh adalah tempat pelatihan Pesanggerahan Lautan. Warga percaya bahwa kekuatan sakti Joko telah melindungi bangunan itu. Namun Joko hanya berkata, "Yang melindungi adalah doa kalian. Aku hanyalah pengantar harapan." Jawaban itu menggetarkan hati semua orang. Banyak pendeta dan ulama dari luar Madura datang untuk bertanya, apakah Joko Tole adalah seorang wali. Meski ia tidak mengakui dirinya wali, perilakunya sangat mencerminkan seorang yang suci dan bertakwa. Ia selalu memulai hari dengan sembahyang, lalu berendam di laut hingga azan subuh berkumandang. Ia menyebut laut sebagai kitab terbuka, dan ombak sebagai kalimat Tuhan. Di saat banyak prajurit hidup dalam gemerlap, Joko memilih tidur di atas pasir dengan hanya beralaskan tikar pandan dan selimut angin malam. Kekuatan Joko Tole juga tidak bisa dilepaskan dari pusaka-pusaka yang ia miliki. Salah satu yang paling terkenal adalah tanduk emas, sepasang tanduk kecil yang tertanam di balik ikat kepalanya. Konon tanduk itu berasal dari seekor kerbau laut sakti yang dikalahkannya saat remaja. Jika ia marah dan tanduk itu menyala, maka tanah akan bergetar dan logam akan meleleh dalam genggamannya. Namun Joko jarang menggunakan kekuatan itu, kecuali untuk melindungi yang tertindas. Perjalanan hidup Joko Tole mulai menjadi inspirasi di luar Madura. Banyak pemuda dari Bali, Kalimantan, dan bahkan Filipina Selatan datang untuk berguru padanya. Ia menerima mereka dengan tangan terbuka, dengan satu syarat, tinggalkan kesombongan, dan pelajari keikhlasan. Di bawah bimbingannya, mereka tidak hanya belajar bela diri, tetapi juga mengenal nilai persaudaraan antar pulau, sesuatu yang kelak menjadi benih persatuan Nusantara. Di balik keberanian dan kekuatannya, Joko Tole adalah pribadi yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Ia kerap berkunjung ke pesantren-pesantren kecil di pesisir timur, duduk bersila mendengarkan para ulama membahas tafsir dan hikmah kehidupan. Ia bahkan pernah belajar langsung dari seorang kiai dari Bangkalan yang dikenal bijak, bernama Kiai Tembaga. Dari sanalah Joko Tole belajar tentang pentingnya hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Suatu ketika, ia diminta membantu menyelesaikan perselisihan antara dua kelompok pedagang garam. Perselisihan itu hampir berubah menjadi perang kecil karena rebutan lahan produksi. Dengan tenang,
Joko Tole memfasilitasi pertemuan mereka di bawah pohon beringin tua. Ia menggambar garis-garis di pasir, membagi lahan sesuai keadilan dan aliran air. Tak hanya itu, ia juga menulis perjanjian damai dengan huruf Arab Pegon, agar mudah dipahami kedua pihak. Perdamaian itu tak hanya menyelamatkan ekonomi masyarakat, tapi juga mengangkat martabat Madura sebagai tanah yang mampu menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Para pemimpin daerah di luar pulau mengakui kehebatannya. Bahkan, Sultan Trenggono dari Demak mengirimkan utusan untuk meminang kerjasama dengan Madura, menawarkan posisi kehormatan kepada Joko Tole. Namun seperti biasa, Joko Tole menolak gelar dan kekuasaan yang membuatnya jauh dari rakyat. Ketika ditanya mengapa ia selalu menolak jabatan, ia menjawab pangkat adalah bayangan yang panjang. Jika matahari turun, ia menghilang. Tapi amal dan keberkahan akan tetap menyala meski malam datang. Kata-kata itu dicatat oleh salah satu santri yang kelak menulis naskah, Serat Lautan Cahya, yang kini menjadi naskah rujukan sejarah Madura kuno di berbagai perpustakaan budaya. Nama Joko Tole semakin harum, namun ia tetap tinggal di gubuk kayu dekat pantai. Ia tidak membangun istana atau benteng, melainkan mendirikan balai rakyat yang terbuka 24 jam. Siapapun boleh datang mengadu, belajar, atau sekadar berbincang dengannya. Rakyat menyebut tempat itu sebagai Langgar Ombak, tempat di mana laut dan manusia saling bercerita dalam diam. Tidak semua perjalanan Joko Tole mudah. Di tahun berikutnya, muncul seorang pendekar dari Blambangan bernama Bujang Sora, yang iri terhadap ketenaran Joko. Ia datang dengan tantangan terbuka, menantang duel di puncak Gunung Geger, tempat suci bagi masyarakat Madura. Banyak orang mengira Joko Tole akan menolak, namun dengan tenang ia menerima tantangan itu, bukan untuk menunjukkan kekuatan, tapi untuk menegakkan marwah tanah kelahirannya. Pertarungan berlangsung dari pagi hingga sore. Joko Tole tidak hanya melawan tenaga Bujang Sora, tapi juga ilmunya yang penuh sihir hitam. Namun dengan keris, sabet sabrang, dan zikir dalam hati, Joko mengunci serangan demi serangan. Di saat terakhir, ketika Bujang Sora mencoba menyerang dengan racun dari kuku besinya, Joko menghindar dan hanya menangkis dengan ikat kepala bertanduk emas. Tanduk itu menyala terang, membuat Bujang Sora kehilangan kesadaran. Namun, alih-alih membunuh lawannya, Joko Tole justru merawat Bujang Sora yang luka parah. Ia berkata, musuh hari ini bisa jadi saudara esok hari, jika kita membuang kebencian. Bujang Sora akhirnya sadar dan menjadi pengikut Joko Tole, bahkan mengabdi sebagai pelatih di Pesanggerahan Lautan. Kejadian itu menjadi pelajaran besar tentang makna pemaafan dan harga diri sejati bagi semua muridnya. Setelah peristiwa itu, Joko Tole memutuskan untuk menulis sendiri sebuah buku kecil yang berisi ajaran hidup, petuah perang, dan nasihat rakyat. Buku itu disebut Pase Kolbu, Jalan Hati. Naskah tersebut ditulis dengan aksara Hanacaraka dan Arab Pegon, menjelaskan bagaimana manusia harus seimbang antara akal dan rasa, kekuatan dan kelembutan. Salinan buku itu tersebar hingga ke Sulawesi dan Lombok. Di tengah-tengah kehidupannya yang sibuk, Joko Tole tetap menyempatkan diri menanam pohon-pohon di sepanjang pantai. Ia percaya bahwa kekuatan laut akan melemah jika daratan kehilangan akar. Maka ia ajarkan kepada rakyat untuk menanam kelapa, siwalan, dan cemara laut. Kini, sebagian besar pohon cemara di pesisir Sumeneb diyakini adalah keturunan langsung dari tanaman yang pernah ditanam tangan Joko Tole. Hubungan antara Joko Tole dan para nelayan sangat erat. Setiap awal musim barat, ia turun langsung ke perahu, memastikan jaring dan layar mereka dalam keadaan baik. Ia juga mengajari mereka membaca bintang, arus, dan angin, agar pelayaran menjadi lebih aman. Keahliannya dalam membaca bintang didapat dari ibunya, Nyai Sapu Angin, yang dahulu adalah perempuan yang bisa menari di atas gelombang. Suatu malam, saat langit gelap gulita, armada nelayan Madura hampir terjebak dalam badai laut lepas. Tapi dari kejauhan, muncul cahaya merah dari perahu kecil yang dikayuh Joko Tole sendirian. Ia melambai-lambaikan obor dan memberi aba-aba kepada armada agar berpindah arah. Berkat sinyal itu, seluruh kapal selamat. Esok harinya, mereka menyebut kejadian itu sebagai Tanda Tole dan menetapkannya sebagai Hari Selamatan Nelayan. Dalam budaya Madura, sejak itu dikenal tradisi Petik Laut Tole, yaitu syukuran laut setiap bulan Safar. Masyarakat membawa sesajen dan bunga-bunga, lalu melepaskannya ke laut sebagai bentuk penghormatan kepada laut dan semangat Joko Tole yang melindungi mereka.
Tradisi itu masih dilestarikan hingga hari ini, menjadi warisan budaya yang syarat makna. Meski begitu, Joko Tole tidak pernah menganggap dirinya sebagai dewa atau tokoh mistik. Ia selalu menegaskan bahwa kekuatannya datang dari keyakinan, kejujuran, dan keberanian. Ia berkata, "Aku tidak sakti, aku hanya tidak takut." Kalimat itu menjadi semboyan banyak pemuda Madura yang ingin belajar darinya. Dengan semakin banyaknya daerah yang ingin bekerja sama, Joko Tole membentuk dewan kecil bernama Majelis Rakyat Segoro. Isinya bukan para bangsawan, melainkan perwakilan dari nelayan, petani, pengrajin garam, dan perempuan. Dewan ini mengatur harga, keamanan, dan pendidikan. Untuk pertama kalinya di Tanah Jawa, lahir sistem pemerintahan rakyat yang sejati, dan Joko Tole menolak disebut pemimpinnya, melainkan pelayannya. Joko Tole juga dikenal karena perhatiannya terhadap pendidikan anak-anak. Ia membuat sekolah rakyat bernama Langgar Pesisir, tempat anak-anak belajar menulis di pasir, menghitung dengan kerang, dan mengenal sejarah leluhur. Pengajaran dilakukan sambil bermain di pinggir pantai, dan semua pengajar adalah para murid senior dari Pesanggerahan Lautan. Joko percaya bahwa belajar harus membuat anak-anak tertawa, bukan takut. Demi memastikan anak-anak desa memiliki masa depan, Joko Tole bekerja sama dengan saudagar dari Tuban dan Gresik untuk menyediakan beasiswa bagi pemuda yang ingin merantau menuntut ilmu. Ia membentuk rombongan pelajar bernama Anak Ombak, yang berlayar keluar Madura untuk menuntut ilmu, dengan pesan, "Kembalilah membawa cahaya, bukan gelar." Salah satu anak ombak yang paling berhasil adalah seorang pemuda bernama Abdurrahman, yang kemudian menjadi kiai besar di Gresik dan mendirikan pesantren modern pertama di sana. Ia selalu menyebut Joko Tole sebagai guru tanpa kitab yang lebih bijak dari 1000 halaman. Hubungan guru dan murid ini memperkuat jalinan antara Madura dan Jawa Timur dalam bidang pendidikan. Di masa damai ini, Joko Tole sering terlihat duduk sendirian di pantai, mengamati ombak. Ia mulai menulis syair dan puisi, yang kelak dikenal sebagai Tembang Lautan. Isinya mengandung filosofi dalam tentang kehidupan, perlawanan terhadap keserakahan, dan keindahan hidup sederhana. Syair-syair ini dinyanyikan oleh para pelaut hingga berabad-abad kemudian. Namun Joko tahu, kedamaian tak akan abadi. Ia mulai mendengar kabar bahwa beberapa bangsawan di Majapahit merasa terusik oleh pengaruhnya. Mereka khawatir Madura akan menjadi kerajaan sendiri. Tapi Joko hanya tersenyum dan berkata, "Aku tak pernah ingin mahkota. Aku hanya ingin rakyatku tak kelaparan." Kalimat itu segera menyebar dari pelabuhan ke pelabuhan, dari desa ke desa.